bagaimana suhu tubuh itu diatur, baik secara fisik maupun metabolisme. Lalu suhu normal berdasarkan usia, terus berdasarkan bagian tubuh, dan juga beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Jadi topik ini tuh penting banget guys, apalagi di dunia kesehatan, karena suhu tubuh itu bisa jadi tanda awal bagi seseorang apakah orang tersebut tuh sehat atau sedang mengalami gangguan. Jadi langsung aja kita bahas yuk satu persatu. Bagian pertama, kita bakal bahas pengaturan suhu tubuh berdasarkan kaidah fisik. Jadi secara sederhananya sih, tubuh kita itu bisa ngelepas atau menerima panas melalui beberapa cara. Seperti yang pertama ada namanya radiasi. Nah, ini adalah proses di mana tubuh itu melepaskan panas ke lingkungan tanpa harus bersentuhan langsung. Misalnya nih saat kita berada di ruangan yang lebih dingin, maka tubuh itu akan otomatis melepas panas gitu. Terus yang kedua ada namanya konduksi. Ini tuh terjadi saat tubuh kita tuh bersentuhan langsung dengan benda lain gitu. Ada kontak langsung dengan benda lain. Contohnya saat kita duduk di lantai yang dingin. Jadi panas tubuh kita tuh bakal pindah gitu ke lantai. Habis itu yang ketiga ada namanya konveksi. Ini tuh melibatkan aliran udara atau air. Misalnya saat kita kena angin gitu, kena hembusan angin, maka tubuh kita itu terasa lebih dingin guys, karena panas yang ada di tubuh kita itu terbawa oleh aliran udara tersebut. Dan yang terakhir ada evaporasi atau penguapan. Ini tuh terjadi saat kita berkeringat. Keringat kita yang menguap itu bakal bawa panas keluar dari tubuh, sehingga tubuh itu jadi lebih dingin guys. Dari semua mekanisme itu tadi, evaporasi ini adalah yang paling sering kita rasakan secara langsung. Selanjutnya kita bakal bahas kalau pengaturan suhu tubuh dari sisi metabolisme. Metabolisme itu dia itu proses kimia yang ada di dalam tubuh kita dan yang menghasilkan energi. Nah, dari proses ini juga dihasilkannya panas. Semakin tinggi aktivitas metabolisme, maka semakin banyak juga panas yang akan dihasilkan dari tubuh kita. Contohnya nih, kalau kita lagi olahraga, otomatis metabolisme akan meningkat dan otomatis juga suhu tubuh bakal naik. Terus contoh kedua itu saat kita lagi demam, dan metabolisme itu juga meningkat guys. Jadi tubuh juga bisa menghasilkan panas dengan cara menggigil. Itu sebenarnya sebuah kontraksi otot yang cepat buat menghasilkan panas tambahan. Jadi selain melepas panas, tubuh itu juga bisa menciptakan panas dari dalam. Kenapa saat demam tubuh justru menggigil? Saat tubuh terkena infeksi, bagian otak bernama hipotalamus menaikkan suhu tubuh untuk membantu melawan kuman. Karena suhu tubuh yang diinginkan lebih tinggi dari suhu tubuh saat ini, tubuh merasa seolah-olah sedang kedinginan. Akhirnya otot mulai berkontraksi dengan cepat, dan itulah yang kita rasakan sebagai menggigil. Gerakan otot tersebut menghasilkan panas agar suhu tubuh bisa meningkat lebih cepat. Itulah sebabnya tubuh sering menggigil saat demam. Sekarang kita bakal bahas suhu tubuh normal berdasarkan usia. Kalian tahu nggak sih, ternyata suhu tubuh itu nggak sama loh di setiap kelompok usia. Kayak misal pada bayi, suhu tubuh itu cenderung bakal lebih tidak stabil gitu. Mereka lebih mudah mengalami perubahan suhu karena sistem pengatur suhu itu masih belum sempurna. Kalau pada bayi ya guys, kalau pada anak-anak dan orang dewasa, suhu tubuh itu relatif stabil, yaitu kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, kalau pada lansia, itu suhu tubuh biasanya sedikit lebih rendah. Selain itu, kemampuan tubuh buat merespon perubahan juga menurun guys. Makanya orang tua tuh lebih rentan terhadap suhu dingin maupun panas yang ekstrim.
tubuh yang tergantung dengan bagian tubuh yang diukur. Misalnya, kalau suhu di mulut kita itu biasanya sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Terus kalau suhu pada ketiak kita itu biasanya sedikit lebih rendah guys suhunya. Nah, kalau suhu di rektum atau di anus kita itu biasanya suhunya lebih tinggi. Perbedaan inilah yang terjadi karena setiap bagian tubuh itu punya kondisi masing-masing dan tingkat paparan yang berbeda terhadap lingkungan. Makanya dalam dunia medis cara pengukuran suhu tuh juga harus diperhatikan gitu supaya hasilnya akurat. Selanjutnya kita akan bahas penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Nah, jadi kita bahas beberapa kondisi ataupun penyakit yang berhubungan dengan perubahan suhu tubuh guys. Nah, yang paling umum itu adalah demam. Demam itu terjadi ketika suhu tubuh itu naik di atas normal, biasanya karena infeksi seperti kayak virus atau bakteri gitu. Terus kemudian juga ada hipotermia. Hipotermia itu kondisi saat tubuh turun saat suhu tubuh itu turun terlalu rendah guys. Ini bisa terjadi kalau seseorang itu terlalu lama berada di lingkungan yang sangat dingin, seperti kayak di pegunungan gitu. Itu rawan sekali mengalami hipotermia ini. Apa itu hipotermia? Hipotermia itu kondisi saat suhu tubuh kita turun di bawah 35 derajat Celcius. Padahal kan normalnya tuh sekitar 36 sampai 30 derajat Celcius. Kalau udah turun terlalu jauh, tubuh bisa mulai terganggu. Bagaimana hipotermia terjadi? Nah, biasanya hipotermia ini terjadi karena kedinginan terlalu lama. Misalnya, kehujanan, pakai baju basah, atau kena angin terus-terusan. Orang yang lagi capek banget, kurang makan, atau habis minum alkohol juga lebih gampang kena loh. Terus ciri-cirinya itu yang paling kelihatan biasanya menggigil, kulit terasa dingin, pucat, terus bibir bisa agak kebiruan. Kalau makin parah, ngomongnya mulai gak jelas, gerakannya jadi lambat sampai bisa pingsan. Kalau misal kalian nemuin orang-orang dengan ciri-ciri seperti itu, langsung aja pindahin ke tempat yang hangat, ganti bajunya kalau basah, terus selimutin. Habis itu cari bantuan medis secepatnya ya. Terus sebaliknya ada juga hipertermia, yaitu kondisi kalau saat suhu tubuh terlalu tinggi, misalnya karena kita lagi kepanasan gitu atau heat stroke. Semua kondisi ini tuh berbahaya sih kalau nggak ditangani dengan cepat gitu. Nah, makanya suhu tubuh itu sering dijadiin indikator penting dalam pemeriksaan kesehatan. Jadi dari semua pembahasan tadi kita bisa lihat bahwa suhu tubuh manusia tuh diatur dengan sangat kompleks ya guys. Mulai dari mekanisme fisik seperti tadi radiasi, sampai evaporasi tadi, sampai proses metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain itu suhu tubuh itu juga ternyata dipengaruhi oleh usia, bahkan bagian tubuh dan kondisi kesehatan. Nah, makanya penting banget buat kita itu menjaga kondisi tubuh guys, dan memperhatikan perubahan suhu karena itu bisa jadi tanda awal dari suatu penyakit. Jadi ya oke, mungkin itu aja sih pembahasan dari aku di video kali ini. Semoga